Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senin ini ketemu lagi sama aku di Silampari Pekan. Minggu 19 Maret 2023. Banyak berita pada nak kami injuk ke sama pemirsa selama 1 minggu kak. Bersama aku mengedit kala Silampari Pekan selengkapnya. Tiga orang oknum LSM diaman ke Polres Lubuk Linggau pas Sabtu sore kemarin. Ketiga oknum tersebut diduga melakukan pemerasan sebesar 20 juta rupiah sama salah sikok kepala sekolah SMA di kota Lubuk Linggau. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Jajaran Satreskrim Polres Lubuk Linggau mengamankan 3 orang oknum anggota lembaga swadaya masyarakat yang diduga melakukan pemerasan terhadap Kepala SMA Negeri 7 Kota Lubuk Linggau. Diduga pemerasan yang dilakukan ketiga oknum tersebut sebesar 20 juta rupiah. Ketiga tersangka tersebut yakni PB, SD, dan DW. Oknum LSM ini tercatat sebagai warga Kota Prabu Muli. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi dalam press release yang dipimpinnya menyampaikan, ketiga LSM tersebut datang menemui korban untuk meminta klarifikasi terkait penggunaan dana BOS di 13 sekolah setingkat SMA dan SMK di Kota Lubuk Linggau. Sebelum menemui korban, tersangka mengirimkan pesan ke WhatsApp korban dengan meminta klarifikasi paling lama 3 hari. Jika tidak ditanggapi, maka akan dilaporkan ke Polda serta Kejaksaan. Kemudian para tersangka ini mengirimkan beberapa link berita media online untuk mengintimidasi korban. Lalu tersangka meminta agar korban menemuinya di Lubuk Linggau. Dan di sana tersangka meminta uang sebesar 20 juta rupiah agar tidak dilaporkan ke polisi terkait dugaan penggunaan dana BOS tersebut. Tersangka 3 orang, di mana 3 orang ini mengatasnamakan LSM, mengatasnamakan LSM untuk meminta sesuatu kepada kepala sekolah karena ditakut-takutin untuk dilaporin ke Polda ataupun ke Kejaksaan. Saya tegaskan lagi di sini, untuk LSM itu adalah lembaga swadaya masyarakat, dibentuk perorangan ataupun kelompok, dan tujuannya sebagai panjang tangan dari masyarakat, dan dia tidak mencari keuntungan. Kita garis bawahi dulu ya, tidak mencari keuntungan. Nah, 3 oknum LSM ini dia melakukan pemerasan, menguntungkan diri sendiri dengan cara menakut-nakutin, meneror, mengintimidasi kepala sekolah dengan adanya kasus BOS segala macam. Nah, kalau tidak dikasih sesuatu akan dilaporkan ke Polda maupun Kejaksaan. Di mana pada saat sebelum melapor, sebelum kejadian pemerasan ini, 3 pelaku ini sudah meneror lewat WA dan akhirnya disepakati oleh kepala sekolah. Kemudian sebelum hari hanya, kepala sekolah melaporkan ke Polres Lubuk Linggau. Hanya kita lakukan, terus begitu janjian ketemu sama sekolah, sama kepala sekolah, kemudian 3 pelaku ini tertangkap tangan. Di media medsos banyak sekali seruan-seruan solidaritas. Ini yang solidaritas salah, ya. Keberadaan polisi adalah negara. Kalau dia melakukan pemerasan adalah bukan LSM, tapi premanisme. Negara tidak boleh kalah dengan premanisme. Ya. Bentuk seruan solidaritas itu salah. Saya tidak mengamankan LSM, tapi saya mengamankan premanisme yang melakukan pemerasan. Sementara pengakuan tersangka PE mengaku hanya meminta bantuan BBM saja kepada korban. Dan sudah 2 kali meminta bantuan uang BBM via chat kepada kepala sekolah.
Tersangka meminta bantuan BBM kepada korban sebesar 20 juta dan hanya diberikan korban sebesar 5 juta rupiah. Sebelumnya tersangka sudah mengantarkan surat di 13 sekolah di tingkat SMA dan SMK di Kota Lubuk Linggau terkait dengan penggunaan dana BOS dan meminta para kepala sekolah untuk mengklarifikasi penggunaan dana BOS tersebut. Minta bantu dana BBM, Pak. Dana BBM kepada pada sekolah, Pak. berapa kali kamu meminta secara komunikasi lewat medsos kepada kepala sekolah? 1 kali, Pak. 1 kali. Sebelum-sebelumnya jejak digital tidak bisa dibohongin ya. Jejak digital tidak bisa dibohongin. Berapa kali kamu komunikasi sama kepala sekolah itu? 2 kali, Pak. Nah, sama, meminta. Sama, Pak, meminta bantuan BBM, Pak. Tim Liputan Silam Pari TV. Oknum guru ngaji di Kota Lubuk Linggau tega cabuli 2 wong santriwati di Taman Pendidikan Al-Quran. Kedua santri tersebut masih di bawah umur dan merupakan santri di tempat pengajian tersebut. MY merupakan warga di Jalan Depati Said, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, yang berprofesi sebagai guru ngaji ditangkap polisi usai mencabuli 2 santri perempuan yang masih di bawah umur. Kronologi kejadian terjadi pada bulan Desember 2022 di TPQ Said Hamim yang beralamat di Depati Said, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2. Korban yang berumur 8 tahun dipanggil oleh pelaku pada saat jam istirahat mengaji. Kemudian korban berjalan menuju pelaku. Setelah itu, pelaku menyuruh korban masuk ke dalam ruangan kursus bahasa Arab yang ada di sebelah toilet. Lalu korban disuruh pelaku menulis Iqra di depan papan tulis. Saat korban menulis, pelaku kemudian melakukan perbuatan asusila terhadap korban. Setelah selesai, pelaku menyuruh korban keluar ruangan. Hal serupa juga dialami korban lainnya yang berumur 10 tahun. Saat korban hendak ke kantin dipanggil oleh pelaku untuk masuk ke dalam ruangan dan menanyakan hafalan surat pendek korban. Ketika korban sedang membaca ayat pendek, pelaku beralasan ingin merapikan pakaian korban, namun malah melakukan tindakan asusila. Saat pelaku sedang melancarkan aksinya, tiba-tiba ada santri yang masuk ke ruangan tersebut, dan dengan cepat pelaku menghentikan aksinya. Kemudian tersangka juga menyuruh korban keluar dari ruangan tersebut. Atas kejadian itu, kedua orang tua korban tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Lubuk Linggau. Setelah melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi-saksi, akhirnya polisi menetapkan oknum ustadz tersebut sebagai tersangka. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harsandi mengatakan, akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak, Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016. Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002. Tentang perlindungan anak Junto Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014. Tentang perlindungan anak dengan ancaman 12 tahun penjara. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku ini, pelaku merupakan guru ngaji. Ya. Guru ngaji menyuruh korban masuk ke dalam ruangan lalu menyuruh korban menulis Iqra di papan tulis. Pada saat korban menulis, pelaku memegang baju baju korban menggunakan sambil memegang badan korban dan memasukkan tangan sebelah kanan pelaku ke dalam celana korban sambil mengelus-elus kemaluan korban selama 1 menit. Setelah itu pelaku menyuruh korban keluar dari ruangan. Oknum guru ngaji yang tidak pantas dilakukan oleh oknum guru ngaji ini. Kemudian dengan adanya 2 korban ini, korban tidak terima, hanya bercerita kepada orang tua. Kemudian orang tua juga tidak terima, korban beserta orang tua melaporkan ke Polres Lubuk Linggau.
Kronologis penangkapan? Ya, kronologis penangkapan yaitu ada kegiatan di Muratara. Kita karena udah mengantongi namanya, kita lakukan langsung dipimpin oleh Kasat Reskrim dan Kanit PPA menangkap pelaku ini. Ya. Informasinya lagi jadi juri, Yandan. Ya. Informasinya Benar. lagi jadi juri. Ya. Tim Liputan Silam Pari TV. Oknum Ustadz yang melakukan pencabulan terhadap dua uang santriwati membantah dia melakukan tindakan asusila. Tindakan cabul tersebut dilakukan lantaran dia menganggap anak dewe. Dan dirinya ditangkap pas sedang jadi juri STQ di Kabupaten Musirawas Utara. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Oknum guru ngaji di Kota Lubuk Linggau, MY, yang menjadi tersangka kasus pencabulan memberikan pengakuan dalam press release di Polres Lubuk Linggau pada Senin siang kemarin. Dalam pengakuannya, ia mengatakan tidak ada maksud untuk melakukan pencabulan dan hanya memperbaiki pakaian korban. Dan bukan menyentuh tapi tersentuh. Ia hanya memperbaiki pakaian santriwati serta ia melakukannya karena ia merasa adalah anaknya sendiri. Kembali ia juga menambahkan, semua santri di TPQ sudah dianggapnya anak sendiri. Dan ia juga membantah telah meraba alat vital dari kedua santriwati tersebut. Kasus pencabulan itu terjadi di TPQ Said Hamim, yang dikelola oleh tersangka pada Desember 2022 lalu. Santri waktu itu saya ajak ke ruangan, kemudian saya tahu saya bukan bermaksud untuk hal yang demikian, cuman ketika bajunya sudah tidak benar, tidak bagus, saya merasa itu anak saya semua. Nah, saya perbaiki itu pakaiannya. Nah, kemudian setelah saya Diperbaiki, tangannya masuk ke dalam perut sini saja. nyentuh. Tidak nyentuh, cuman kalimatnya tersentuh. Nama sudah. Astagfirullahaladzim. Tapi semenit itu kak, bukan Tidak, bentar. itu masalah apa memperbaiki baju semenit semuanya itu. Itu pun saya jawab itu. Kalau perempuan itu anak masuk. Jujur, saya ini anak itu saya rasa anak saya sendiri semua. Saya kasih saya sendiri. Karena merasa anak sendiri terus dibenerin bajunya. Iya, saya Sambil bener. masuk tangannya. Enggak, masuknya bukan dengan sengaja, Pak. Masuk Ya ini dua orang korban udah menyampaikan korban nih. lus. Ya, ada lagi yang ditanyakan. Kau juri apa sob? Kau juri apa? Kemarin saya juri hadis. Hah? Hadis. Itu yang melapor itu dua. Yang melapor dua. Yang tidak melapor? Yang tidak melapor? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Yang cuma dua orang itu aja. Iya. Oh, yang ditawar. Santri tadi lah ratusan. Iya, santri lah banyak. Ya, banyak yang keluar, banyak yang dapat itu jumlah kan santri ngaji itu kan rata-rata dia daftar kadang masuk kadang tidak, yang aktif itu jumlah yang terdata Pak ini. Ya. Tapi Kau ngajar bahasa Arab juga? Iya, masih apa seorang. astagfirullah. Ada lagi yang perlu ditanyakan rekan-rekan wartawan? Tidak ada, saya tidak ada yang lebih, tidak ada yang lebih. Sebenarnya saya masuk bajunya baik, kemudian merapikannya, saya menganggap itu anak saya. Tersangka sendiri ditangkap pada 7 Maret 2023, sekitar pukul 7 malam saat sedang menjadi juri seleksi tilawatil Quran di Kabupaten Muratara. Tim Liputan Silam Pari TV. Berita viral di media sosial pas akhir Februari kemarin yang memberitakan adu wong lanang ditembak di Transubur, Kecamatan Muara Lakitan. Sampai mengakibatkan luka di bagian dado. Ternyata tidak benar. Pelapor ngakui perbuatannya dan persoalan ini sudah diselesaikan dengan restoratif justice. Terkait dengan berita viral seorang warga desa Murakati yang menjadi korban penembakan terjadi pada Rabu 22 Februari 2023 sekitar pukul 8 malam di Transubur, Kecamatan Muara Lakitan, sehingga mengakibatkan bekas tembakan tersebut membuat Sultan menderita kemerahan di dadanya, sementara kaos yang digunakan robek. Ternyata berita tersebut tidak benar. Hal ini diungkapkannya dan diceritakannya dalam press release ungkap kasus tindak pidana Polres Musirawas pada pagi tadi.
Sebelumnya, ia mengaku ditembak pada dada kiri, namun hanya membekas saja sehingga diduga kebal ternyata hoax. Dirinya sengaja memberikan laporan palsu, sementara bekas di dada kirinya bukan karena luka tembak, melainkan terkena kayu. Kapolres Musirawas AKBP Danu Agus Purnomo menjelaskan, awalnya berita tersebut viral di media sosial, dan dirinya mengaku menjadi korban penembakan. Sultan mengaku